Ya, selamat Ya, malam Bang. selamat malam. Kita udah pernah ngobrol sebelumnya, Bang ya? Oh iya siap, pernah. Iya. Jadi Sudah gitu, ini yang Bang. ketiga kali ya? Ya, jadi gitu, Bang. Jadi Hmm. sebenarnya kita agama ini kan, itu kita ini banyak berbicara hal-hal yang bersifat kosmik. Hal-hal yang Mm-mm. bersifat eh sesuatu yang tidak terlihat atau yang tidak kasat mata gitu ya. Ya, itu namanya Oh, beriman Bang. iya, makanya kita bilang beriman kan. Kita ini Mm-mm. orang makanya disebut orang-orang yang beriman. Nah, Ya sekarang betul. saya tanya kepada Anda, masalah apa yang terjadi setelah kematian? Saya, Anda adalah orang-orang yang nggak pernah keluar dari udah mati terus hidup lagi, betul? Ya betul betul Oh, nggak sempat kita masuk alam kubur terus keluar lagi, betul nggak? betul. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam, betul nggak? Belum tahu kita. Iya, Muhammad saya tanya kepada Anda, apakah dia pernah ngalamin sesuatu seperti itu? Pernah dia masuk dalam kubur terus dia keluar lagi? Sejauh ini yang saya tahu belum belum ada seperti itu Bang. Nah, lalu bagaimana kita tidak mengambil kesimpulan bahwa pertanyaan-pertanyaan alam kubur, man robuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Dari mana kita tidak mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pertanyaan-pertanyaan halu dari Muhammad? Oh ya, jadi seorang nabi itu, bahkan bukan seorang nabi saja Bang Edis ya. Jadi informasi itu tentang alam kubur itu sudah didapatkan dari para sahabat. Contohnya Sayyidina Ali adalah apa namanya, hmm, yang bisa melihat alam kubur Bang. Sayyidina Ali itu kan menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah kita Jadi sama beliau saja ngobrol dengan pengikutnya Lia Eden. iya Bang, Bang. kalau cuman cerita bahwa nanti di alam kubur begini, di alam kubur begitu. Lia Eden bisa bang, Ahmad Musaidek bisa. Semua orang bisa mengklaim bang, namanya mendapat wahyu. Kalau cuma dapat wahyu, semua orang bercerita bisa seperti itu. Oh, si Anu dibawa ke surga. Luga Tambunan juga bisa. Gimana? Sekarang itu pembuktiannya. Bang, Hmm, tahu nggak ya, apa yang Bang tahu nggak di dalam Bible apa yang Yesus katakan? Yesus bercerita tentang apa? Yesus bercerita tentang kehidupan yang akan datang. Yesus bercerita tentang kebangkitan. Yesus bercerita tentang hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kosmik, tentang surga, tentang neraka dan lain sebagainya. padahal kan Yesus belum pernah masuk surga Bang. Nah, di dalam Bible ya dikatakan bahwa Yesus disalibkan oleh Hmm, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. ya, Kemudian dikuburkan selama 3 hari. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. gini Bang, Dan itu murid-murid kan, bersaksi dan memberitakan tentang hal tersebut. oh, Jadi kebangkitan Yesus itu mengkonfirmasi menjadi sebuah apa namanya kunci jawaban dari semua yang dikatakan dia tentang hal-hal yang kosmik itu, tentang adanya kebangkitan, tentang hmm, adanya hal-hal yang kita bicarakan ini, adanya kehidupan setelah kematian. Makanya pernyataan Yesus bisa dipercaya. Dan Yesus juga melakukan mujizat-mujizat. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, mencelupkan mata orang buta dan lain sebagainya. Itu pun Al-Quran mengkonfirmasi itu. Dan ya murid-murid betul. bersaksi tentang itu. Apa yang Yesus katakan? Kamu Hmm, adalah saksi dari semuanya ini. Yesus memberitakan itu.
Pergilah, beritakanlah semuanya ini. Kamu saksi dari semuanya ini. Beritakanlah kabar tentang ini dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuh, murid-murid menjadi saksi semuanya itu. Makanya di dalam Injil dikatakan, apa yang kami lihat dengan mata kami sendiri, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Kalau memang Al-Quran mengkonfirmasi seperti itu juga Bang, berarti Yesus itu adalah Isa ya Bang? Betul ya? Iya, tetapi versi palsunya. Wah, Iya, yang Muhammad ingin mengambil atau umat Islam ingin membawa-bawa nama Yesus supaya ajaran mereka laku. Sama seperti Lia Eden. Lia Eden kalau nggak bawa-bawa nama Islam nggak laku di ajarannya. Iya, membawa yang sudah ada. Agama yang sudah ada, pemahaman yang sudah ada disambung-sambungin. Contoh Lia Eden. Saya ditemui oleh Jibril. itu kan karena memang Lia Eden itu kan Iya, karena kamu nggak lahirnya percaya sama Lia Eden gimana? Coba kamu percaya sama Lia Eden. Pasti kamu percaya ditemui Jibril. Sama seperti Anda percaya sama Muhammad. Iya. Semua orang tuh cuman kalau ngaku itu semua orang bisa. Kalau cuman ngaku semua orang bisa. Harus ada tandanya. Betul nggak? Ya, Iya. Makanya Tuhan itu ketika mengutus para nabinya dikasih tanda. Tandanya itu berupa tanda ajaib atau mujizat. Biar dia itu nggak cuman ngomong omon-omon aja. Harus punya yang namanya tanda ajaib, tanda mujizat. Begitu. ya masing-masing Musa nabi diberikan tanda ajaib. Nabi-nabi Ya, masing-masing diberikan tanda nabi ajaib. punya tanda-tanda ajaib Bang. Nabi Iya, Muhammad, sekarang saya tanya apa tanda ajaibnya Muhammad? Nabi Muhammad kan ada di belakangnya ada tulisan kan Bang, Tompel, seperti tato seperti itu Bang. tato. Nah, Tato itu bukan tanda ajaib. ditulis enggak di punggung Nabi Muhammad itu kan ada tulisan kan Bang. Bukan ada tulisan, Allah- ada daging Allah menggumpal. wahdahu la Kok tulisan sih? Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh, tulisannya seperti itu Bang. Buset. Bang, Nah kan abang kan Bang Edi sih bukan nggak itu, tahu nih. bukan itu. Di punggung Muhammad itu bukan ada tulisan seperti itu. Di punggung Muhammad, sebentar ya, saya putarkan kepada Anda. Bukan tulisan, tetapi daging. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Daging tapi seperti tulisan Bang. Sebentar Bang, sebentar. Dengerin dulu. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa Nah, tanda iya kan? kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki atau memiliki bulu yang lebat. No. Ya, Bayangin nih, kalian dikerjain. seperti Tenang, tulisan, tenang. Bang. Kalian ini Bentuknya dikerjain seperti bukan tulisan. tulisan, daging tulisan. Abang aja Bang, yang nggak tahu. Dengerin. Belajarnya 13 tahun belajar Al-Quran Oke, tapi belum tunjukin. tahu Bang. Bang Edis. Tunjukin dalilnya di mana dagingnya itu berupa tulisan. Tato begitu maksudnya. Ya seperti tulisan tadi. Tato. Lu tatonya. Bang, gini ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nama Muhammad itu tertulis dalam Injil dan Taurat. Betul? Ya betul. Terus bahkan tadi, coba dengerin dulu ya Bang ya. Jangan dipotong dulu Bang, jangan dipotong. Coba dengerin dulu. 1 menit aja. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian.
Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Lihat tuh, bagaimana ustadz-ustadz, ulama-ulama ngerjain umat Islam. Sejak kapan tanda kenabian dalam Taurat dan Injil berupa tompel kayak begitu? Itu dalam bentuk tulisan bang. Kalau apa? Tidak ada dalam Taurat tanda kenabian berupa tompel. Taurat yang mana? Kalau Yesus apa bang ininya? Oh, tandanya? Taurat yang sudah dipalsukan. Di mana Taurat dan Injil yang menubuatkan kedatangan Muhammad, yang mengatakan bahwa tanda kenabian berupa tompel? Tauratnya sudah hilang. Berat. Makanya bilang, kalian itu orang yang sudah dikadalin. Sembuhkah? Sembuhlah kau setan. Tahu nggak? Kalau ada dukun-dukun zaman dulu, ambil air putih, disembur. Pergilah kau. Saya sedang mau bilang begitu sama kalian. Pergilah wahai kedunguan. Hus kedunguan. Nggak ada di dalam Taurat dan Injil tanda kenabian itu berupa tompel. Kapan waras bang? Kapan waras? Udah tahun berapa ini? Tanda kenabian kok berupa tompel? Sejak kapan? Aduh. Gini bang. Kalau Yesus itu tanda kenabiannya di mana bang? Melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, orang lumpuh berjalan. Misalnya, ketika Yesus sedang mengajar di salah satu rumah. Berarti sama kisahnya dengan Nabi Isa di dalam Al-Quran seperti itu juga bang? Sebagian, tapi sebagiannya dipelintir. Contoh sebagian yang dipelintir oleh Muhammad. Bang. Dikatakan bahwa Isa menyuruh menyembah Allah. Sedangkan Allah itu Tuhan negeri Mekah, para penyembah berhala. Sejak kapan Isa nyuruh nyembah Allah itu sejak kapan? Segini aja, kita cara membuktikannya gampang, secara ilmiah dan akademis. Nggak usah kita ngomongin iman. Isa berbahasa apa dia? Apakah dia berbahasa Jawa? Enggak. Apakah dia berbahasa Banjar? Kada. Oke, berbahasa apa dia? Nasrani ya? Kurang tahu, Ibrani atau Ibrani? Ya. Taruhlah dia berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram. Coba, sejak kapan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram ada kosakata Allah? Sampai hari ini buka kamus bahasa Ibrani dari A sampai Z, nggak ada kata Allah itu di dalam. Makanya kalau Isa menyuruh menyembah Allah itu adalah fitnah yang nyata. Tapi kan di Injil itu Gimana? tulisannya Allah. Allah kan tulisannya. Bang, di dalam bahasa Ibrani tidak ada kosakata Allah. Di dalam bahasa Aram tidak ada kosakata Allah. Allah itu bahasa Arab. Makanya Isa di dalam Al-Quran tiada lain, tiada bukan adalah orang Arab. Gimana Anda ini? Makanya kita mengkaji secara ilmiah saja biar kita nggak debat kusir. Gini bang, kalau Tuhan Bapa nih kan di Nasrani kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak kan gitu ya. Inilah saya bilang, Ya. Bang, kalau Anda belajar Kristen, di dalam Kristen itu yang dimaksud Trinitas atau Tritunggal dalam Kristen itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, Bapa di surga.
kemudian anak itu Yesus yang diutus oleh Bapa di sorga, utusan Bapa di sorga, dan Roh Kudus. Tapi orang Islam berkata, Trinitas itu Allah, Isa, dan Maryam. Gini bang, gini. Makanya saya bilang bang, Quran itu buku salah alamat. Gini bang, gini. Kalau memang misalkan Yesus dengan Isa itu berbeda, sejak dulu saya waktu kecil ya, mungkin SD sampai 2011 2013 itu saya lihat di kalender itu ketika libur nasional itu namanya bang kenaikan Isa Al-Masih. Ya kan? Nah, karena orang-orang Nasrani ini takut diklaim oleh orang Islam, nggak tahu ya apakah ini betul atau tidak. Sekarang diganti namanya Yesus. Diganti namanya Yesus. Dulu waktu di Injil Perjanjian Baru 2011 ya, atau kalau ada salah tuh 2011 Injil Perjanjian Baru itu masih Isa Al-Masih bang namanya, bukan Yesus. Yesus ini baru-baru aja. Bisa jawab? Gimana? Ya, jadi rujukannya itu bukan kalender bang. Ada-ada saja rujukannya kalender. Bang, Saya ingat betul, waktu Bang. Kristen Saya ingat ada, tenang dulu. Waktu Kristen ada, itu kalender kita belum ada. Gimana? Masa rujukannya Sudah jadi kalender? Ada-ada saja ada ini. Gini bang, gini ya. Yang saya bingung tuh gini bang. Kan kata abang Yesus dengan Isa itu kan berbeda. Tetapi ketika saya lihat kalender yang dulu 2011 itu masih ingat saya bang. Itu peringatan kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus Al-Masih. Yesus Kristus Ya. bukan. Tetapi Ya, itu pertama Isa begini. Al-Masih. Baik. Kok tiba-tiba sekarang ini sudah diganti nih kan Desember 25 Desember 2025 kelahiran Yesus Kristus, hilang sudah Isa Al-Masihnya. Kemana Isa bang? Iya, karena dulu orang Dulu. berpikir bahwa Isa dan Yesus itu sama. Ternyata sekarang di zaman internet ini sudah diketahui bahwa Isa itu adalah orang Arab dan karang-karangannya Muhammad. Makanya diganti. Gimana? Lagian patokannya bukan kalender. Karena Kristen itu sudah ada lebih dahulu sebelum kalender itu dibuat. Sebelum Iya, memang Indonesia betul. merdeka. Gimana sih Anda ini pola pikirnya bagaimana sih Anda ini? Begini. Begini sebentar, gini. Ya. Terus. Dulu kata Anda kalender zaman dulu kenaikan Isa Al-Masih, kelahiran Isa Al-Masih. Zaman Iya, dulu kan betul. belum ada zaman dulu kan internet belum ada. Jadi orang belum melek. Zaman dulu kan belum muncul para apologet. Makanya yang menguasai apa-apa serba muslim. Media segala macam ya kan yang menguasai muslim. Dan sekarang ketika orang Kristen bermunculan baru pada sadar. Begitu. Berarti orang Kristen sekarang berpedoman kepada Google, bukan berpedoman kepada, kalau saya pahami seperti itu. Macet-macet bang, saya nggak dengar. Sebentar. Halo? Ya silakan coba. Halo Bang Saya Idris? nggak dengar tadi, ulangin coba. Nah, berarti kesimpulannya bahwa orang Kristen yang saat ini, yang sekarang, berarti pedomannya bukan Injil lagi ya Bang, tetapi Google tadi ya. Seperti itu ya. Google bersumber dari mana? Google kan sumbernya dari manusia Bang. Yang membuat kan manusia. Iya, sumber rujukannya dari mana? Sumber rujukannya ya dari kitab Bang. Iya, itu Anda tahu gimana? Tapi Nah, kan makanya saya kenapa bilang jadi- tadi, gini, Ali, kita jangan bahas itu lagi. Kayak bahasan Anda ini nggak ada mutunya. Gini, di dalam Al-Quran,
ada nggak disebutkan keselamatan kepadaku ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan dibangkitkan kembali? Ada nggak pernyataan Isa seperti itu? Lupa ya, atau kurang tahu saya nih. Mana tahu Anda tentang Islam? Di dalam Tentang Quran Isa. surat Maryam. Nggak tahu saya. Baik, saya tampilkan saja ayatnya ya. Saya tampilkan. Saya tampilkan ya, Quran surat Maryam ayat 33 ya. Maryam 33. Bentar ya. Tadi Bang ya. Biar Anda tahu nih, Anda itu disuruh merayakan Natal. Mana Anda itu? Justru Anda nggak boleh maulidan. Maulid itu justru yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Nggak ada diucapkan keselamatan atas kelahiran Muhammad, nggak ada. Bang, ini Quran Ada, Bang. surat Maryam 33, betul? Iya. Oke, apa dikatakan di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Betul? Ya. Ini siapa yang ngomong begini? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, ini yang ngomong Iya. begini itu Isa. Ya, Nabi Isa, Isa Bang. ya. Ya, Ya, Coba ya, kita betul. baca dari ayat 30 ya. Dan dia betul, betul. menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Oke, ini Isa ini baca ayat sebelumnya ya. Nah, Isa Dan- aja sholat, Bang. Iya, makanya saya bilang Isa versi Al-Quran itu udah Yesus KW. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nih. Ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Terus ayat selanjutnya. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang membawa berbantah tentang kebenarannya. Itu pernyataan-pernyataan Al-Quran. Sebagian diantaranya asli, sebagian diantaranya dibuat-buat untuk membenarkan agama Islam. Nih, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Tapi sekalipun demikian Bang ya, sekalipun Ya, demikian, saya mau tanya kepada Anda, benar nggak di situ dikatakan bahwa selamat atas kelahiran Isa, atas dan nanti wafatnya dan dibangkitkan kembali? Ada statement seperti itu nggak? Ada. Oke, berarti menurut ayat tersebut, berarti ketika Isa dilahirkan atau Yesus bahasa Anda, bahasa yang Anda maksudkan begitu ya. Berarti ada hari raya Natal, betul? Hari Raya Natal itu bikinan para pastor, Bang. Bukan Nabi Ya Isa udah, yang... kalau begitu kapan Isa lahir? Kapan Isa lahir? Mumet sendiri. Oke, kita nggak bahas tanggal lahirnya. Terlepas daripada tanggal lahirnya kapan, berarti kelahiran Isa itu ada ucapan keselamatan nggak di situ? Selamatlah ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan dihidupkan kembali. Ada nggak? Ada. Oke, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak ucapan selamat ketika Muhammad dilahirkan? Tidak ada, Bang. Mana? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, makanya maulidan itu haram. Ih, gimana Anda itu? Tidak ada dalilnya untuk merayakan mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad.
Justru yang mengucapkan kelahiran di selamat atas hadis ada, kelahiran Bang. itu adalah Isa. Oh ya. Terus Terus siapa orang yang suci menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran siapa orang yang suci? menurut Al-Qur'an, Hmm. ya termasuk Nabi Isa itu, Bang. Bukan termasuk Nabi Isa, cuman Isa disebutkan manusia yang suci. Ngarang aja ada. Tidak ada di dalam Al-Quran orang yang suci yang disebutkan suci kecuali Isa. Coba Ya, betul. sebutkan satu orang suci dalam Al-Quran selain daripada Isa. Siapa? Ya. Banyak, Bang, di dalam Sebutin Al-Qur'an tuh. ayatnya. Contoh seperti Luqmanul Hakim. Mana? Coba sebutin ayatnya. Kalau secara spesifik nggak ada, Bang. Cuman Allah Subhanahu Wa Taala itu. Iya, Anda ini ngarang bebas. Gak ada dalilnya, Bang. Muhammad disebutkan orang yang suci, gak ada. Bahkan Muhammad tuh disebutkan orang yang berdosa. Gimana Anda ini? Mana ada, Bang? Bahkan berdosa Muhammad nggak itu, Bang, Muhammad itu digambarkan dalam Al-Quran orang yang mohon maaf nih. Muhammad itu digambarkan oleh Al-Quran orang yang mata duitan. Anda tahu nggak? Nggak. Nggak percaya. Di dalam surat Abasa, nih saya tampilin. Memang mereka Muslim ini banyak nggak ngerti Al-Quran. Sebentar ya. Waduh, Anda tidak percaya ya. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang berkali-kali ditegur sama Allah. Lihat ya. Surat Abasa, ya. Nih. Kita buka surat Abasa ayat yang pertama ya. Sampai ayat yang anu ya. Nih sebentar ya Bang ya. Sabar. Pelan-pelan Bang ya. Sungguh Anda ini nekat. Muhammad kalau ada orang miskin, orang buta datang kepada dia, mukanya sepet. Sepet muka dia. Tapi kalau pembesar-pembesar yang banyak duit yang datang, nih, saya balikin. Anda nggak percaya dengan kelakuan Muhammad, ini tidak tahu dia. Ini surat Abasa ayat yang pertama, betul? Bentar. Betul? Abasa wa tawalla, betul? Ya. Oke, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Tahu nggak penjelasannya? Penjelasannya tentang apa? Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah SAW. Nabi berpaling karena seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, datang meminta bimbingan. Saat itu Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Ya kan? Jadi karena ada yang datang ini hanyalah orang buta, orang miskin, gak ada duitnya, muka Muhammad sepet. Gak ada duitnya nih orang. Terus kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ya. Lihat nih. Ya, yang kedua, Bang. Ayat kedua, Bang. Coba, Perhatikan ayat yang kedua. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Ayat keempat. Tahukah kamu, maksudnya Muhammad, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ayat 6. Perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, orang-orang yang banyak duit maksudnya. Perhatikan, apa ayat ketujuhnya? Maka kamu melayaninya. Lihat nih, kita fokus ke ayat ini ya. Nih, perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, perhatikan. Orang-orang yang merasa dirinya cukup, apa katanya nih? Nih ya, perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya karena memiliki harta dibandingkan iman. Nih,
Karena ada orang-orang yang banyak duit. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, yaitu orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy, maka Muhammad melayaninya. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih, Muhammad langsung sigap dia nih. Maka kamu melayaninya nih. Lihat nih. Yakni kamu menghadap kepadanya dengan wajah dan percakapanmu nih. Sedangkan dia menampakkan ketidakpedulian nih. Nih. Engkau justru mengharap mereka memeluk ajaran beriman kepada kamu nih. Nih. Itu biar Anda tahu. Kelakuan Muhammad. Beda bang, beda. Kalau Anda baca Injil, kalau Anda buka Injil, beda jauh dengan Yesus. Yesus itu malah justru dia bercengkrama dengan orang-orang awam, orang-orang miskin, orang-orang nggak punya. Dia malah mengkritik para pembesar-pembesar, ulama-ulama Wahyudi. Ini yang Yesus yang Bang Edis maksud ini kan yang Yesus yang disalib itu kan ya? Iya, makanya saya bilang Isa itu Yesus versi KW. Berarti Yesus yang Abang Edis maksud ini Yesus yang disalib itu kan? Betul. Bukan Yesus Tapi yang naik ke atas kan? Ya, Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang naik ke surga juga. Gimana? Karena setelah bangkit Yesus naik ke surga. Setelah mati gitu ya? Iya, kemudian Yesus naik ke surga, Yesus bangkit. Setelah mati, sebentar. Setelah disalib, mati, kan wafat kan? Mohon maaf. Habis itu dinaikkan ke atas, kayak gitu. Ya, bangkit ya, menunjukkan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berarti ya versi kami di Al-Quran itu kan kalau Nabi Isa itu kan diserupakan dengan si Yudas Iskariot itu kan. Nah, mau bahas ini lagi. Karena... Baik, sebentar. Di dalam versi agama Islam, orang-orang hendak menyalibkan Isa. Ya, betul. Lalu ada orang lain yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Itu bukan orang lain sih, itu sahabatnya si Nabi Isa itu yang berkhianat kepada Nabi Isa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan wajahnya sama seperti Nabi Isa dan orang-orang mengira itu adalah Isa. Sebenarnya bukan Nabi Isa. Berarti Allah membuat wajahnya Isa ditempelin ke wajahnya itu. Ya. Sehingga jadi dia disangka Isa. Ya, betul. Malah dia disalibkan. Ya, yang si Yudas itu yang disalibkan. Oke, berarti akibat dari situ orang-orang berarti pada tertipu enggak? Ya. Oke, kalau ada orang-orang yang tertipu berarti ada penipunya, betul? Iya, penipunya ada. Siapa penipunya? Ya Allah itu sendiri kan, karena Allah itu Selamat, Allah Maha Penipu. Berarti Anda sedang memberitahu kepada kita di sini bahwa Allah seorang penipu. Ya, untuk menyelamatkan hamba Allah tadi kan, si Nabi Isa tadi kan. Untuk menyelamatkan hamba Allah, Allah harus menjadi seorang penipu. Ya, diserupakan tadi Bang, diserupakan bahasanya itu diserupakan. Iya, berarti Allah menjadi seorang penipu. Iya, saat itu kan. Berarti salahnya siapa kalau begitu? Ketika orang-orang menyangka itu adalah Isa. Salahnya adalah yang si pengkhianat tadi. Ya si salah Yudas Allah Iskariot. sendiri gimana? Orang Allah yang bikin dia jadi Isa kok gimana? Memang ajaran mereka ini memang makin dipelajarin teman-teman, makin ingin membuangnya ke tong sampah. Oke. Jadi semakin kesini semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar Bang. Kalau menurut saya ya. Abang Edis tadi aja belum bisa menjawab ya. Apakah dari mana dapat nama Yesus itu kan? Padahal kan dulu namanya Isa Al-Masih. Coba Abang buka di Perjanjian Baru itu yang 2011 itu cetakan dari kalau nggak salah LIA gitu nah. Itu cetakan kitab
Injil yang LIA versi LIA yang 2011 coba Saya kalau dengar Bang dia Edis. ngomong ini, saya teringat dengan teman saya bernama Abdul Muiz ini. Saya ingat, nggak tahu di mana sekarang orangnya. Hah? Sungguh nekat ini. Berarti abang mempelajari agama abang Kristen sendiri belum sepenuhnya juga ya, karena perjanjian baru yang kitab-kitab yang terdahulu belum dibaca bang. Oke Kalau lah, Bang. kalau Gini, Baptis- pertama-tama saya mau Baptis bilang begini, kebanding Bang. dengan- Di dalam Quran tidak ada narasi nama murid-murid Isa itu adalah Yudas, nggak ada. Ada seorang murid yang mengkhianati Isa, nggak ada dalam Quran itu, Bang. Itu semua karang-karangan kalian, Bang. Di dalam Quran apa ada murid Isa mengkhianati Isa? Cari aja bang, cari sendiri. Cari. Saya udah baca Quran itu 100 kali katam, nggak ada di situ muridnya Isa mengkhianati Isa, itu nggak ada. Ngarang-ngarang saja Anda ini. Itu sahabatnya bang, sahabatnya Nabi Isa. Memang Di sekaligus mana juga ada sahabat Nabi Isa bernama Yudas itu, di mana? Di Quran surat berapa? kalau secara ininya nggak ada bang di Terus Al-Quran. dapat dari mana? Itu dapatnya dari para ulama-ulama kami. Ulama dapatnya yang dari mana? Ulama mendapatkannya dari apa namanya? Kalau di dalam Islam itu kan ada namanya Al-Quran, hadis, dan qiyas apa? Ada khobar namanya. Nah, Ya dapatnya khobar-khobar dari mana? itu Ujung-ujungnya dari mana? dari para sahabat, dari Sahabat dapatnya tabiin, dari mana? dari Rasulullah. Rasulullah SAW. dapatnya dari mana? Dari malaikat Jibril, bang. Jibril lagi. Bang, cerita itu dapatnya dari nyontek, dari nyolong, dari ngintip kitabnya orang Kristen. Dari Jibril, ngarang aja nih. memang memang kami akui Al-Quran itu memang apa namanya, memang dari Injil, dari Taurat, dari Zabur. Iya, makanya saya bilang, Bang, Islam itu tiada lain, tiada bukan adalah agama yang bahan-bahannya diambil dari orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dibikin gado-gado, terus ditempelin ke agama orang Arab, agama Quraisy. Makanya dulu Muhammad itu waktu awal-awal jadi nabi, kiblatnya dia kemana? Ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Betul nggak? Betul. Iya. Dulu dia nggak percaya sama Ka'bah, dia bilang itu tempat penyembahan berhala. Kalau memang itu kiblat sejak awal, itu kiblatnya Ibrahim, nggak mungkin dia dari awal kiblatnya nggak itu, kiblatnya ke sana dulu. Dia karena dia ingin gabung ke agama Yahudi dan Kristen, tapi karena Yahudi dan Kristen tahu bahwa Muhammad bukan nabi melainkan nabi-nabian, akhirnya Muhammad kecewa. Lalu dia pindahkanlah kiblatnya ke kiblat orang-orang Quraisy. Nah, barulah tercipta agama baru. Nah, agama orang Quraisy yang dibumbu-bumbui Yahudi dan Nasrani. Sesimpel itu kok sebenarnya. Gak ada hubungannya. Sejak kapan Ibrahim ke Ka'bah gimana? Ngarang. Ya belajar lagi lah, Bang. Banyak belajar ya. Nanti kalau udah banyak ilmu Membangun baru datang Ka'bah ke sini. Nabi Oke? Ismail dengan Nabi Ibrahim, bang. Gimana? Nah, yang membangun Ka'bah itu kan pertama kali adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Iya, cerita-cerita itu dibuat terkemudian, Bang. Karena Muhammad tidak mendapatkan simpati dari Yahudi dan Nasrani, dia bikinlah agama baru. Ya. Karena kalau kita baca cerita-cerita itu nggak masuk akal. Ketika Ibrahim dan Ismail mendirikan di situ Ka'bah, ada orang di sana waktu itu? Ada orang Nggak nggak? ada. Nggak ada. Ngapain dia ke sana, nggak ada orang di sana, mau mati gimana? Ceritanya kan begitu kalau kita baca, ya kan? Ya, Betul nggak? betul.
Iya, nggak ada penduduk, nggak ada apa di situ. Masa mau di situ tuh semua ngapain di situ? Mau beli beras dari mana? Mau makan dari mana? Ada-ada aja. Itu semua cerita-cerita yang dikarang-karang kemudian, Bang. Gitu loh. Lagi pula asal usulnya dari mana sih Ibrahim itu? Asal usulnya dari mana dia? Asal usul Nabi Ibrahim. Iya, dia lahir dan besar di mana? Di Yerusalem kan? Iya, dia itu sebenarnya bukan dari Yerusalem, dia itu dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu sekarang itu waktu itu negeri Babel, orang Irak sekarang ini. Dia dari sana. Oh. Bagaimana dia jalan ke Mekah itu, jalan ceritanya dari mana? Dari Mekah ke Yerusalem itu 1.800 kilometer dari Aceh sampai Surabaya itu. Gimana Anda ini? Ngapain dia kurang kerjaan itu namanya? Disebutkan istrinya kan disuruh pergi kan sama dia kan? Betul nggak? Siapa tuh? Siti Hajar. Hajar, betul. Ya. Lalu Hajar membawanya ke Ka'bah begitu kan? Iya, Ismail. Iya, dari mana itu jaraknya 1.800 kilometer? Orang bebas Anda ini. Banyak kan Siti Hajar itu kan ditinggalkan lama sekali, Bang. Sampai-sampai kehabisan makanan kan? Iya, itu nggak ada di Quran, Bang. Cerita itu nggak ada di Quran. Di dalam Quran nggak ada Ibrahim punya istri dua. Kalau Anda baca Quran, di Quran itu nggak ada indikasi Ibrahim punya istri dua. Kan Nabi Ishak kan anak Nabi Ibrahim dari istri yang kedua, Sarah. Nggak ada itu dalam Quran. Itu adanya dalam Bible. Makanya kalian lebih percaya Bible daripada Quran. Oke, udah Bang. Nanti Anda belajar dulu lah. Anda banyak nggak taunya. Jadi mumet saya ngomong sama Anda. Oke, Anda setelah belajar nanti baru kesini lagi, oke? Bang. Terakhir ya, terakhir. Jadi Apa itu? intinya apa namanya tadi, kita kembali ke Yesus tadi ya. Saya masih agak-agak puyang tuh di situ antara Yesus itu dengan Isa itu apakah sama. Jadi mohon nanti kalau bisa Abang buka itu yang Injil yang itu yang 2011 itu. Saya penasaran itu apakah benar. Tapi saya lihat kemarin tuh di YouTube ya, ketika dibuka itu memang tulisannya itu Isa Al-Masih, Bang. Iya, itu Jadi dibikinnya kapan, Bang? Bikinnya itu kapan? Jadi antara Nasrani dengan ada Al-Qur'an di Al-Qur'an itu Isa dengan Sulit. Tuhannya orang Nasrani itu sama orangnya. Iya, masalahnya itu dibikinnya Yesus. kapan, Bang? Yesus itu Isa. Dibikinnya kapan? Ya. Itu aja, Bang. Kalau misalnya itu diterjemahkan Isa, dibikinnya kapan? Terjemahannya kapan? Kok patokannya terjemahan sih? Anda ini 2011, Bang. aneh. Gimana Anda ini? Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Udah dibawa dulu. Ya, saya ucapkan selamat malam ya Bang ya. Ya, terima kasih, Bang. Oke, sama-sama Bang. Walaupun itulah orang-orang Islam. Pada tahun segini namanya Isa. Ya pada tahun segitu yang nerjemahin siapa kok jadi mereka jadi rujukannya? Terjemahan itu selalu harus diupdate. Begitu loh. Namanya terjemahan. Kalau ada orang yang menerjemahkan jadi Isa, jangan itu patokannya. Kok jadi itu patokannya? Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ini sudah jam berapa nih teman-teman? Sudah jam 10:30 malam nih teman-teman. Gimana teman-teman? Masih mau lanjut? Masih mau lanjut teman-teman? Ya, sebenarnya kita mau lanjut lagi teman-teman, tapi kayaknya lelah sudah melanda saya. Bagaimana teman-teman? Rehat ya? Capek loh teman-teman. Karena penonton-penonton ini maunya lanjut terus, lanjut. Kalau saya tidak live,
teman-teman, bang, kok nggak live bang, kok nggak live, kami nggak bisa tidur. Kalau anda nggak live ini kami nggak tidur bang. Kami mau nonton apa? Ya masalahnya begini kan, kita juga ada kegiatan-kegiatan lain, ya kan. Kebetulan kemarin itu atau tadi ini ya, tadi siang ya, kami itu ada kegiatan ya seharian penuh, capek begitu. Ya jadi rehat dulu ya teman-teman ya, begitu teman-teman. Dan banyak juga penonton Edis TV nih teman-teman ya. Kalau saya tidak live itu mereka nuntut itu, live bang, live. Tapi kalau giliran saya lemparkan durung-durung alias kotak kolektor, bubar. Bubar semua. Ya teman-teman ya, saya sekaligus bercanda-canda juga ya teman-teman ya gitu. Kita ini di sini ada program untuk pendirian rumah Apologet teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih bisa support di sana ya. Dan saya ucapkan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mensupport. Kita harapkan teman-teman akhir tahun lah ya teman-teman ya, mudah-mudahan udah ada lah rumah Apologet. Kalau udah ada rumah Apologet udah tenang lah ya, udah adem ayem, udah tenang. Karena kita sudah punya tempatnya teman-teman. Nah kita belum ada tempatnya.